Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan untuk pertemuan pertama kelas pemasaran farmasi ya untuk RPL. Kita bertemu lagi ini dengan suasana yang berbeda hari ini. Kepada umat muslim semuanya sedang menjalankan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan pastinya jangan lupa bahagia ya. Oke, saya sudah ada pembukaan kemarin, sejak kemarin saya sudah upload di GCR, ada materi, ada contoh-contoh pertanyaan yang harapannya juga akan menambahkan pemahaman kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, pemasaran farmasi saya rasa bagi Anda yang sudah bekerja, apalagi bekerjanya Anda itu tidak setahun 2 tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, artinya Anda ini sudah mengimplementasikan pemasaran farmasi ya, Anda sudah melaksanakannya, sudah menerapkan di dalam pekerjaan panjenengan semua sehari-hari. Ya, untuk pemasaran farmasi pastinya karena ada pemasaran dan ada farmasi itu berkaitan dengan manajemen pemasaran dan ada kaitannya dengan farmasi. Ya, apakah produk farmasi dengan non farmasi itu berbeda? Mari kita bahas di dalam materi pada hari ini. Pun sebenarnya saya hanya sharing-sharing saja karena Anda semua yang ada di sini sudah expert di bidangnya ya, puluhan tahun bahkan. Jadi mari kita bersemangat untuk bisa mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Yes. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akan mulai dengan membagikan screen terlebih dahulu ya. Mohon izin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, pemasaran farmasi ini saya mengambil dari beberapa referensi. Salah satunya adalah materi bahan ajar untuk farmasi, mata kuliah pemasaran farmasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memang dikhususkan untuk mahasiswa kelas RPL seperti Anda semua ya, dari Pak Adin Hakim Kurniawan dan Pak Yayan Setiawan. Saya juga mengambil beberapa referensi dari jurnal dan dari buku-buku seperti Kotler dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, untuk mulai mengenal pemasaran ini ya, apakah pemasaran itu berkaitan dengan pasar, ya, atau seperti ini ya, menggelar dagangan di pinggir jalan, jualan obat, atau seperti ini? Pastinya tidak ya, apalagi ini. Ya ini memang alat pemasar dengan spanduk baliho dan sebagainya, tetapi apakah ini di jalur yang seharusnya? Nanti ini yang akan kita pelajari. Ya, apakah seperti ini di dalam suatu ruangan tapi juga masuk dalam pemasaran? Ya, Bapak Ibu, harapannya setelah mendapatkan mata kuliah ini, panjenengan tidak menjadi tambah keriting gitu ya. Mata kuliah ini lebih mudah dipahami, karena harapannya insya Allah setelah mendapatkan mata kuliah ini, capaian pembelajarannya untuk kuliahnya adalah satu, pengenalan pemasaran dan konsep inti pemasaran. Yang kedua, Anda akan dapat konsep dasar farmakologis. Ini setidaknya Anda sudah paham ya beberapa terkait dengan farmakologi, jenis dan nama, karena berkaitan dengan nanti apakah jalur promosinya yang akan digunakan dan jalur distribusinya untuk memasarkan ya.
Nanti juga mendefinisikan nilai kepuasan pelanggan, hubungan kepuasan pelanggan dengan customer relation management. Bapak Ibu, nanti saya ajarkan hal yang menarik, ada segmentasi, target, dan posisi pasar, pengenalan dan proses segmentasi pasar. Nanti juga ada konsep target pasar, ada marketing dan market positioning, memahami pasar konsumen dan perilaku pembeli, memahami lingkungan pemasar, sistem informasi, dan riset pemasaran, memahami penjualan produk farmasi atau pemasaran produk farmasi, strategi pemasarannya seperti apa. Nanti ada praktek pemasaran farmasi dengan strategi internal, promotion mix, ya, promosi obat golongan obat keras, ya, apalagi obat yang tidak boleh dipasarkan secara bebas begitu. Ada pembuatan produk, rencana pemasaran, serta promosi penjualan berbasis mandiri, dan pemasaran juga harus mengimplementasikan pelayanan yang bermuara pada patient safety dan pelayanan kefarmasian yang berkaitan dengan pemasaran produk farmasi, alkes, dan BMHP. Bapak Ibu, ini planning kita. Pertemuan pertama nanti ada pendahuluan, pengenalan, dan pemasaran untuk konsep inti pemasarannya. Pertemuan kedua, saya akan membahas konsep dasar kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mendefinisikan nilai dan kepuasan pelanggan, hubungan kepuasan pelanggan dengan Customer Relation Management, CRM, ya. Ada segmentasi, target, dan posisi pasar. Nanti mengenal berkaitan dengan market targeting dan market positioning, memahami pasar, konsumen, dan perilaku pembeli. Ada latihan soal, kita nanti ketemu dengan UTS, ya. Setelah UTS, kita ke lingkungan pemasar, sistem informasi, dan riset pemasar, memahami penjualan produk, ya, strategi pemasaran. Ada praktek pemasaran farmasi dengan strategi internal marketing promotion mix, ya, promosi untuk obat keras, pembuatan produk, terus ada rencana pemasaran, ada implementasi untuk pelayanan patient safety, ya, latihan soal terus UAS. Itu untuk planning kita satu semester untuk pertemuan di kelas RPL. Bapak Ibu masih bersemangat untuk sore hari ini, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, apakah pemasaran itu adalah medical representatif? Ya, pasti tidak hanya itu. Medical representatif salah satu bentuknya, tetapi konsepnya tidak hanya pada lingkup medical representatif, ya. Ini ada bentuk pemberian informasi, pemberian pelayanan. Apakah ini termasuk pelayanan? Pelayanan iya, tapi pemasaran. Nah, nanti akan kita bahas. Ini adalah salah satu bentuk pemasaran, ya. Anda melayani dengan baik, dengan service excellent, dengan memberikan muaranya nanti kepuasan pelanggan, itu unsur pemasaran, begitu ya. Pasiennya senyum, pasiennya puas, pasti itu ada sudah menjadi pemasar yang baik, ya. Pasiennya banyak karena service excellent dari Anda, tenaga-tenaga kefarmasian, ya, itu pemasar. Ini apakah salah satu bentuk pemasaran? Ada produk dengan kemasan-kemasan yang memang eye-catching, yang mudah dipahami, dibaca, konten-konten isi promosinya. Nah, ini termasuk pemasaran, ya. Udah diingat gitu. Ini pemasaran, ya, karena mengiklankan produk. Kalau iklan itu salah satu dari unsur pemasaran yang akan kita pelajari juga.
Zaman now, pemasaran tidak harus datang dari rumah ke rumah, tidak harus datang ke arisan untuk demo dan sebagainya. Bapak Ibu semua sekarang era digital. Bapak Ibu bisa melihat promosi produk di media sosial. Itu juga nanti akan kita pelajari pada materi pemasaran farmasi. Apakah semua obat bisa kita pasarkan melalui saluran media sosial, digital marketing ataupun online marketing. Seperti ini, ya, pemasar. Karena pharmaceutical care termasuk salah satu unsur pelayanan. Karena yang dipasarkan bukan hanya produknya, tapi juga servisnya, jasanya, itu juga dipasarkan. Ini saya ambil panduannya. Anda bisa download ini untuk materi-materi dari kementerian, materi-materi yang memang disediakan sekian tahun yang lalu, sejak mulai diadakan perkuliahan untuk rekognisi RPL ya, untuk Diplomatika Farmasi. Bapak Ibu, ilustrasinya deh pemasaran di ranah farmasi ini seperti apa. Bahwa penjualan obat dan pemberian informasi obat kepada pasien yang diberikan oleh tenaga kefarmasian. Kalau saya menyebut tenaga kefarmasian, artinya kita semua sudah tahu bahwa di sana ada apoteker dan ada tenaga teknis kefarmasian. Di Indonesia, tenaga kefarmasian ada dua itu, ya. Apoteker. Kalau tenaga teknis kefarmasian terdiri dari S1 Farmasi, Diploma 3 Farmasi, dan Diploma 3 Anafarma. Ya. Untuk asisten tenaga kefarmasian tidak masuk di tenaga kefarmasian. Makanya ini Anda harus kuliah RPL ya, supaya menjadi tenaga kefarmasian sesuai dengan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, gitu ya. Bapak Ibu, untuk pelayanan di apotek itu juga disebut penjualan produk atau jasa. Kalau kita hanya menjual produk, artinya kayak sama di warung gitu ya, beli obat X begitu, beli paracetamol, diberikan selesai. Tapi Anda pasti kalau di apotek beli paracetamol, ditanyakan dulu keluhannya, diinformasikan bagaimana cara pemakaiannya, cara minumnya, terus diberikan advice kalau setelah minum obat ini harus bagaimana, kan seperti itu. Itu jasa. Jadi Anda memegang dua unsur, yaitu produk berupa sediaan farmasi, bisa jadi alat kesehatan, ya, ataupun BMHP, serta jasa pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care, ya. Pemasar seringkali menggunakan istilah goods dan service untuk membedakan produk fisik dan produk intangible. Bapak Ibu, nanti Anda akan mulai kenal dengan produk yang intangible dan tangible. Kalau intangible itu produk yang tidak berwujud. Nanti kita ada istilah jasa, service atau pelayanan, ya. Kalau kita istilahnya bukan service tapi care, ya. Nanti ada wujud yang berwujud atau tangible. Tangible itu bisa produk. Bahkan di dalam salah satu unsur kepuasan nanti ada hal berwujud yang bisa dinilai untuk menjadi unsur kepuasan. Misalnya nanti salah satu bentuk ada pelayanan jasa, pasti ada sarana. Kalau di apotek ada bagaimana layoutnya, bagaimana ruang tunggunya, bagaimana fisik dari Mbak
atau Pak tenaga kefarmasiannya, begitu ya. Menjual obat itu tidak dapat diartikan hanya menjual obat secara fisik saja, melainkan obat dan informasi obat merupakan salah satu kesatuan yang tak terpisah, Bapak Ibu. Jadi, informasi yang objektif dan benar merupakan salah satu dasar untuk menciptakan dan mengajak konsumen untuk lebih percaya kepada produk, ya, percaya kepada produk sehingga kita bisa menjual dan akan muaranya adalah kepuasan konsumen, kepuasan pasien. Bapak Ibu, yang menjadi titik tegasnya bahwa klien kita, konsumen kita itu adalah namanya pasien. Ya, beda sekali dengan klien-klien yang di bank yang datang untuk bawa uang banyak begitu posisinya, tetapi klien kita pasien, orang sakit. Pastinya kita tidak hanya sekedar servis, tapi harus care ya. Namanya saja pharmaceutical care. Sudah bukan drug oriented lagi paradigmanya, tetapi menjadi patient oriented. Ya, bukan hanya sekedar menjual obatnya, tetapi juga menjual care-nya, pelayanan kefarmasiannya. Bapak Ibu, ini pemasaran farmasi adalah sub bagian dari pemasaran ya. Kaitannya dengan pasien yang tadi ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk nanti ke konsep inti pemasaran. Di pemasaran nanti Anda harus bisa mulai memahami kebutuhan, permintaan, keinginan produk. Ya, pasti berkaitan dengan produk. Ya, kita tenaga kesehatan yang membawa produk itu ya farmasi. Kalau yang lainnya kan membawa pelayanan. Ya, kita membawa produk. Produknya berupa apa? Sediaan farmasi, alkes, PMHP, begitu ya. Bapak Ibu, pemasaran ini adalah bagian dari ilmu ekonomi sebenarnya. Ilmu ekonomi, ilmu manajemen. Bagaimana kita bisa memanage, ya, memanage untuk berkaitan dengan profit. Mengapa? Karena muaranya memang profit. Kita harus menjual produk, menjual jasa, dan mendapatkan profit. Ya, profit ini yang nantinya berefek pada satu pemenuhan untuk pembayaran tenaga kefarmasian dan lain-lain. Karena untuk terus hidup ya profit itu namanya nanti kaitannya dengan sustainability ya. Bapak Ibu, fokus utama pemasaran yaitu aktivitas distribusi produk yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Kalau aktivitas distribusi produsen dan konsumen itu di pasar itu juga pemasaran. Ya, di apotek ada unsur pemasaran. Di rumah sakit ada unsur pemasaran saat kita menjual produk. Tetapi dalam tanda kutip kita adalah pemasaran farmasi. Ya, istilahnya memang marketing begitu ya. Berdasarkan sejarah ini sudah sekian ratus tahun yang lalu ya. Memang sudah ada istilah pemasaran ya. Itu mulai dikemukakan oleh pakar Bapak John Adam Smith ya terkait dengan teori klasik marketing. Ini dipelajari mendalam kalau Anda masuk di sarjana ekonomi, manajemen begitu ya. Tapi ini Anda sekedar tahu karena kita masuknya ke farmasi. Bapak Ibu, pemasaran farmasi ini pastinya berkaitan dengan kebutuhan pasien datang ke sarana pelayanan kesehatan atau sarana pelayanan kefarmasian karena adanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ya,
nanti mulai masuk pemasaran karena ada proses penciptaan nilai serta kepuasan konsumen karena produk pertukaran mulai dari jasa dan produk, transaksi hingga ke relationship atau hubungan. Saya gambarkan seperti di sini ya. Pasien itu kan ini saya gambarkan orang sakit. Ada kebutuhan, ada keinginan, ada permintaan. Kalau pasien yang sakit itu kan butuh obat, ingin beli obat dan nanti sudah mana obatnya kan seperti itu. Ya. Bahkan kalau ada istilah kalau beli di pasar masih bisa menawar ya, tapi kalau di apotek karena dia sakit, dia butuh berapapun akan dibeli begitu ya. Katanya kesehatan itu mahal ya. Ini pasien membawa need, want, and demand. Selanjutnya ada proses produksi produk atau jasa. Jasa juga produksi ya, artinya di sini apalagi kita orang farmasi itu benar-benar bawa produk. Ada unsur jasanya, ada unsur layanannya, dan ada transaksinya. Ya, ada unsur lengkap di dalam farmasi. Ini gambarnya ya. Selanjutnya, muaranya apa? Muaranya ya senyum-senyumnya klien kita yang namanya pasien. Ya, customer satisfaction. Di mana muara dari pelayanan kita, bahkan itu juga termuat di dalam standar pelayanan kefarmasian, itu adalah peningkatan mutu layanan. Mutu layanan ini pasti kaitannya dengan kepuasan, satisfaction. Ada relationship repeat order. Kalau puas, itu Anda akan kembali lagi ke sana. Dan ada sustainable, di mana kalau sebagai contoh nih, kalau di apotek saja ya, di apotek, kalau pasiennya puas, besok kalau butuh obat akan datang lagi ke apotek Anda, dan pastinya apotek Anda akan menjadi sustainable. Sustainable itu sekarang dapat profit, besok dapat profit, besoknya dapat profit, sehingga terus hidup berkelanjutan usahanya. Beda cerita kalau Anda ada usaha, sekarang profitnya besar, profitnya tinggi, besok sepi, semakin sepi, profitnya semakin menurun, sehingga tidak bisa menutupi untuk biaya-biayanya. Itu tidak sustainable. Itu muaranya pemasaran adalah supaya usaha, unit bisnis ataupun sarana pelayanan itu menjadi sustainable. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk konsep pemasaran farmasi ini melalui proses pemasaran, nanti kita akan membayangkan ya, kita bayangkan Bapak Ibu nanti bagaimana distribusinya, bagaimana pemasaran produk, bagaimana obat, karena kita sudah jelas ada produk obat yang kita bawa, bagaimana jasa layanan dan kepuasannya. Ya, Bapak Ibu, konsep pemasaran itu dasarnya ada 4. Walaupun sekarang sudah ada sampai dengan 7P, tetapi secara dasar saya akan berikan 4 dulu. Ya, marketing itu ada produk, price, promotion, place. 4P, produk, price, promotion, dan place. Jadi nanti kita bisa kalau melihat dari 4P ini, wah ya saya itu sudah melaksanakan setiap hari pemasaran seperti itu. Yang pertama Anda memang harus tahu ini produknya. Tahu pasti panjenengan semua. Nama obatnya, golongannya apa, isinya apa, khasiatnya apa, harganya berapa, efek sampingnya apa. Ya, itu Anda sudah kompeten di bidangnya. Lebih kompeten lagi nanti setelah
sudah bergelar AMD Farm begitu ya, sebagai tenaga kesehatan Anda resmi secara hukum untuk menjadi tenaga kesehatan sebagai tenaga teknis kefarmasian. Price. Oh, tadi di produk ada price, harganya. Anda harus tahu untuk berkaitan dengan price itu ada nanti level produk nanti ya, sampai dengan promotion. Oh, produk ini dipromosikan lewat media apa? Anda tahu. Ini golongan O. Kalau golongan O apakah boleh dipasarkan dengan bebas sembarangan, memakai flyer, pakai brosur, ditempel di media sosial dimanapun? Narkotik, psikotropik, OOT pasti tidak boleh. Obat keras saja tidak boleh, apalagi antibiotik dan sebagainya ya. Terus place ya. Kalau Anda pasti juga sudah tahu penempatan di apotek saja tidak boleh sembarangan ya, atau ini obat bebas ya, ditempatkan di mana, narkotik, psikotropik, keras, atau ini pemasarannya nanti di segmen yang mana ya. Kalau obat itu sangat jelas ya, obat DMHP sama Alkes. Ini ilustrasi untuk marketing mix-nya Bapak Ibu, ada 4 yang tadi 4P. Ya, ini ilustrasi-ilustrasi yang sangat terkenal untuk marketing 4P, marketing mix ya. Bapak Ibu nanti sudah mulai kepo untuk mencari jurnal-jurnal kaitannya dengan marketing. Sayangnya ini Anda sudah punya judul, sudah proposal, sudah mencari data. Kalau masuk ini terlebih dahulu, mungkin Anda mempunyai gambaran sisi lain dari farmasi, gitu ya. Sisi lain dari farmasi, mengapa? Karena farmasi ini loh ada bauran pemasaran yang bisa diangkat untuk judul riset gitu. Ini contohnya ada implementasi strategi bauran pemasaran marketing mix pada obat bebas di apotek dari perspektif etika kefarmasian. Ya. Ini Anda bisa cari nanti jurnal-jurnal berkaitan dengan marketing mix ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara mahasiswa, mengapa perlu sih pemasaran dalam industri farmasi ya? Apalagi zaman-zaman dulu sebelum banyak obat yang dikurangi ya, kaitannya dengan BPJS, bahwa mungkin atau bukan mungkin lagi, ini sudah by riset, bahwa angka nominal yang dikeluarkan untuk pemasaran itu lebih tinggi atau sama dengan harga bahan baku atau materialnya ya. Untuk mengapa? Karena semua orang kalau bisa memproduksi tapi belum tentu bisa memasarkan dan belum tentu bisa sustainable usahanya. Contoh, Anda bisa membuat keripik yang enak sekali. Keripik atau roti atau apa, enak, bahkan enak sekali. Tetapi Anda hanya bisa membuat sebanyak-banyaknya, Anda bisa membuat. Tidak ada yang memasarkan, tidak ada yang tahu bahwa produk Anda enak. Anda hanya bisa berusaha membuat terus, tetapi tidak ada pemasaran. Kalau tidak ada pemasaran, tidak ada yang membeli. Artinya, tujuan Anda untuk mendapat profit tidak tercapai. Harapannya kan kalau berusaha menjadi membuka bisnis itu adalah profit dan sustainable. Ya, di sini ibu-ibu kelas RPL ini mungkin sudah ahlinya ya. Ibu-ibu selain bekerja di sarana pelayanan kefarmasian, Bapak Ibu mungkin punya side job yang sudah menjadi bisnisman, bisniswoman begitu ya. Ini saya hanya sharing kaitannya dengan teori. Kalau panjenengan mungkin sudah praktisinya ya,
praktisi, banyak sekali Anda-Anda yang sudah menjadi manajer untuk usahanya, owner begitu. Nah, ini secara teori Bapak Ibu Bapak semuanya lebih di dalam bidangnya begitu ya. Lebih expert sebagai praktisi. Kalau perlukah pemasaran di dalam industri farmasi atau pelayanan farmasi? Ya jawabannya sederhana, karena pemasaran berkontribusi signifikan bagi perusahaan, konsumen, dan masyarakat lebih luas. Saya gambarkan benefit. Benefit uang dolar begitu ya, ya pastinya dengan uang atau dolar itu bisa meningkatkan value-nya dari perusahaan atau bisnisnya. Dan juga bisa meningkatkan value dari produk dan konsumen. Value itu nilai nanti ya. Ini konsep pemasaran untuk konsepnya, ini pemasaran kan masuk di bidang manajemen yang merupakan mutu landasan yang dipakai pimpinan perusahaan, Anda, pimpinan perusahaan ya, yang untuk mensukseskan usahanya. Perusahaan membuat atau memproduksi barang atau produk yang dibutuhkan, diinginkan oleh konsumen, sehingga konsumennya merasakan puas. Dari kepuasan inilah perusahaan mendapatkan untung, profit. Ini masih di konsep-konsep bahwa pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, hidup usahanya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Tetap muaranya profit. Berhasil atau tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis tergantung pada keahlian dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, ataupun bidang lainnya. Ya pastinya bersinergi dan berintegrasi. Ya, kalau pemasarannya bagus, penjualannya tinggi, tapi barangnya tidak ada, ya sama nanti ya tingkat kepercayaan dari konsumennya. Loh, kok kosong terus, gitu kan ya. Ini saya mencoba membuat penggambaran untuk siklus produk, ya, mulai siklus produk sehingga muaranya sustainable, ya. Bagaimana produksi, penjualan, kalau penjualan tinggi keuntungan, kalau ada keuntungan laba ini untuk dibagi dalam biaya, laba, balik lagi modal dan sebagainya, gitu ya. Bapak Ibu, semua tadi bisa memproduksi, tapi apakah semua bisa memasarkan? Kalau zaman now ya, ibu-ibu saja yang di rumah bisa loh menjadi pengusaha begitu ya. Bisa loh berjualan dengan di rumah saja, bisa loh jualan puding, jualan bisa dari hal kecil tapi bisa menjadi besar begitu. Memang perubahan itu pasti terjadi ya. Kalau dulu mau memasarkan produk harus dari rumah ke rumah, dititipkan di warung, dititipkan di apotek, harus ada demo ke arisan, PKK, memperkenalkan produknya itu kan jalurnya seperti itu. Di pasar harus pasang baliho yang mahal, bagaimana kalau tidak mampu begitu ya. Tapi zaman now di era digital perubahan itu terjadi ya, semua bisa memasarkan, semua bisa beli online. Era disruption ini luar biasa. Mungkin saya kalau bercerita dengan Anda itu lebih matching ya. Mengapa? Karena bisa membayangkan era zaman dulu dengan zaman now. Kalau saya mengajar di kelas reguler, saya bercerita kadang nggak matching karena zamannya saya dengan zamannya mereka sudah berbeda. Tapi kalau kita kayaknya sama ini ya Bapak Ibu ya. Kita merasakan dulu zamannya demo-demo begitu PKK begitu untuk memasarkan produk, bahkan ada yang door to door sales bawa produknya. Kalau sekarang tidak, Bu. Kalau mau belanja tidak perlu keluar rumah pun
bisa, ya itulah era disruption, bahwa zaman now semuanya serba membutuhkan kepraktisan begitu, bahkan shopping aja nggak perlu keluar gitu ya, sehingga irit biaya transport, irit biaya side effect-nya ya, makan-makan dan sebagainya, itu luar biasanya. Jadi Bapak Ibu, apakah semua bisa memasarkan, itu PR-nya, dan zaman now banyak pengusaha-pengusaha baru ya, apakah bisa menjual dan apakah semua bisa menjual untung, jangan menjual rugi ya. Kalau kita lihat ya status-statusnya semua saat ini tergiur untuk berjualan karena memang sangat mudah untuk bisa ke proses memproduksi dan menjual. Bahkan tidak perlu memproduksi. Kalau Anda influencer ya, trendsetter, contoh nih yang paling keren di kelas ini siapa gitu ya, sebagai influencer dengan pasang status saja semua sudah tergiur gitu ya. Itu adalah bagaimana Anda memanfaatkan influencer, posisi Anda ya, follower. Semakin banyak follower, semakin banyak yang melihat, artinya semakin banyak yang memungkinkan untuk Anda bisa jadikan target promosi gitu ya. Ini tujuannya tetap laba. Nah, ini sudah masuk ke area farmasi nih. Kan ada regulasi, Bu, berkaitan dengan tidak boleh promosi dan sebagainya. Tetapi untuk sarana pelayanan saat ini pun, kalau Anda sebagai tenaga teknis kefarmasian melayani dengan baik, dengan santun, dengan ramah, dengan penampilan yang baik, terus pasiennya merasa puas, merasa bahkan di luar ekspektasinya, itu apakah termasuk pemasar Anda? Ya pasti, karena pasien muaranya puas. Puas, ada profit, besok balik lagi menceritakan pelayanan Anda, bahkan mengajak yang lainnya untuk ke tempat pelayanan kefarmasian. Itu Anda juga salah satu pemasar, ya. Salah satu pemasar yang sangat-sangat mengetahui 4P yang tadi, ya. 4P, apalagi produknya obat DMHP dan Alkes, Anda kompeten pastinya. Tidak jualan obat yang di pinggir jalan, yang digelar obat tumor, obat apa, semua bisa disembuhkan dengan obat ini. Tidak yang seperti itu, tapi sesuai dengan kompetensi Anda di ranah kefarmasian. Ini fungsi dan peran pemasaran, Bapak Ibu. Pemasaran berkenaan dengan upaya memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Seperti saya, Bapak Ibu, saat ini, saya ini kan sebagai penjual jasa. Anda adalah klien saya. Bagaimana saya bisa melayani? Ya, bukan saya ingin dilayani, tidak. Saya ini yang harus memuaskan Anda para mahasiswa RPL dengan service excellence saya. Ya, bagaimana saya memuaskan kebutuhan dan keinginan dari Anda. Anda kan inginnya dapat materi, setahun lulus, ya, inginnya tidak banyak tugas, ya toh, ya sudah, saya memuaskan kebutuhan dan keinginan Anda, ya. Kalaupun nanti ada yang kurang berkenan, pastinya saya harus siap untuk introspeksi pada pelayanan saya pada saat saya memberikan materi dan pembelajaran kepada Anda sebagai mahasiswa. Oke. Bapak Ibu, pemasaran ini mencakup pertukaran, change, di mana pasar dan pelanggan saling memberikan nilai sesuatu yang bernilai, ada value-nya, ya. Anda loh punya uang banyak, kalau tidak ada produk yang dibeli, tidak ada jasa yang dibeli, ya uangnya tidak jadi berarti. Maka harus ada proses change transaksinya, ya. Tapi Bu, saat ini kan semua nggak butuh uang ya.
tapi kan tetap ada transaksi ya, walaupun pakai nomor rekening. Bapak Ibu, pemasaran membutuhkan keputusan menyangkut 4P. Apa tadi? Produk, place, price, dan promotion ya. Untuk produk fisik, misalnya obat, alat kesehatan, kosmetik, obat tradisional, PMHP. Tapi ada yang namanya 7P, price, product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. Ini untuk jasa. Misal pelayanan obat membutuhkan PIO, ya PIO. Nah, ada PIO, ada care-nya, ya. Itu yang menjadikan bedanya produk dengan jasa. Ya, Bapak Ibu, pemasaran dapat dilakukan oleh individu ataupun organisasi. Pemasaran berlangsung dengan setting dan konteks pasti ya. Di antaranya adalah untuk perusahaan bisnis profit oriented. Sudah saya jelaskan di awal karena kalau Anda contoh di organisasi itu tidak profit, jadi Anda tidak membutuhkan banyak pemasaran ya, hanya supaya eksis, tetapi beda kalau bisnis ya. Pemasaran membantu proses penciptaan value nilai bagi pelanggan ya. Kenapa konsep nilai itu mengacu pada hubungan antara manfaat, benefit, dan biaya atau cost. Nanti saya ajarkan di setelah ini adalah konsep untuk penambahan nilai. Bagaimana value itu diciptakan ya. Sebuah produk dipersepsikan memberikan nilai positif apabila manfaat yang diterima lebih besar dibanding dengan biaya yang dikeluarkan ya. Ini sebenarnya konsep emak-emak ya. Mengapa? Biasanya ibu-ibu itu kalau beli itu ya yang murah, yang berkualitas, yang baik, yang super gitu, tapi harganya murah ya. Itu kan memang konsep yang diusung oleh kita semua ya, mintanya yang bermutu tetapi murah gitu. Itu sebenarnya kalau kita adopt sebagai nilai positif ya antara benefit and cost gitu ya. Bapak Ibu, ini untuk pemasaran yang digunakan untuk membangun hubungan antara pasar dan pelanggan. Kaitannya dengan want, need, and demand. Ya, perilaku untuk pembelian konsumen ada faktor utama. Jadi kita harus tahu perilaku pembelian konsumen ini dipengaruhi oleh sosial budaya, pribadi, dan psikologi. Kadang-kadang kalau kita belajar berkaitan dengan sosial budaya, pribadi, dan psikologi, Ibu, Bapak pernah kalau di apotek atau tidak usah di apotek deh, ditanya, yang murah atau yang mahal? Anda nanti jawabnya yang mahal. Saya gitu loh ya, kelasnya beda. Itu termasuk di psikologi. Jadi kadang-kadang kita tuh tidak membeli khasiatnya, fungsinya, tapi gengsinya, prestisnya, ya. Pun itu juga berkaitan dengan sosial budaya. Kalau ada Anda memang di lingkungan yang memang membutuhkan gengsi ya Anda memang boleh gitu ya. Silahkan, kan itu pilihan berkaitan dengan di mana Anda tinggal, di mana Anda bersosialisasi, bagaimana kepribadian, dan bagaimana efek psikologisnya. Mungkin faktor-faktor yang lain, oh saya minta yang obat generik saja, isinya sama kok, begitu. Ya, itu pilihan, itu perilaku, dan perilaku itu tidak sama. Artinya kita sebagai pemasar harus memahami, bahkan kepribadian di salah satu atau mungkin kalau Anda semuanya mengikuti seminar-seminar atau webinar berkaitan dengan perilaku konsumen, itu sangat menarik ya.
bahwa kepribadian konsumen itu ada beberapa bukan contoh ya, memang ada beberapa begitu. Dan kita sebagai pemasar, kita sebagai pelayan harus memahami. Saya pun harus memahami Anda, ya. Oh, ini memang kepribadiannya berbeda dari cara saya pun sebagai pemasar juga berbeda. Maka segmennya, contoh kalau nanti kita di suatu posisi atau suatu tempat, oh saya itu cocoknya di mana, saya harus paham. Contoh, saya nanti bahas kepribadian ya. Oh saya Bu Warni ini, saya nggak cocok kalau di gudang, contoh. Nah, saya rame sendiri, saya tuh suka sosialisasi ya. Sudah, saya memang harus di depan begitu, bertemu dengan klien. Kalau di gudang saya nanti berkomunikasi dengan box, dengan rak-rak begitu ya. Beda cerita kalau ada teman yang memang introvert, pendiam, tidak kayak saya, yaitu dia lebih suka di laboratorium, contoh di gudang ya, yang tidak bertemu dengan banyak orang. Itu kita harus paham faktor-faktor itu juga. Kalau nanti yang riset bisa bercerita nanti ya, berkaitan dengan perilaku konsumen. Terus faktor-faktor memberikan perspektif yang berbeda tentang pemahaman cara kerja pembeli. Ya, ini menarik jika dikaitkan dengan kepribadian yang tadi ya. Terus banyak faktor yang dapat dipengaruhi oleh pemasar dan faktor ini berguna untuk mengenali pembeli minatnya, mau yang mahal atau yang murah ya. Mau satu atau ditawari lagi yang lainnya. Itu juga merupakan faktor dari perilaku pembeli. Terus ini ada 4 faktor psikologi berkaitan dengan konsumen, motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, serta sikap. Akan sangat menarik kalau kita belajar perilaku dan psikologi ya. Dulu saya belajar ilmu perilaku ini, dosennya ada yang dari 2 tim teaching, 1 apoteker, satunya adalah psikolog, karena untuk menguak atau mengulik berkaitan dengan faktor psikologinya. Yang pertama motivasi ini kaitannya dengan inner ya, bagaimana si perilaku dari pembeli ini ingin membeli, pasti ada motivasinya. Kalau obat ya karena ingin sembuh gitu, kalau multivitamin ingin sehat ya, ada di baliknya itu apa motivasinya? Persepsi. Persepsi itu bisa terbentuk karena knowledge, pengetahuan, experience, pengalaman, dan juga kepercayaan. Jadi, oke, saya butuh obat, kan motivasinya obat terus sembuh. Terus berdasarkan pengetahuan saya, kalau obat ini lebih aman, side effect-nya dan sebagainya. Kan pasiennya sudah punya, apalagi zaman now ya, bisa mencari knowledge dimanapun. Terus berdasarkan pengalaman, experience, nah tetangga saya, saudara saya, keluarga saya, maka saya ingin membeli yang mana. Terus pembelajaran. Pasien itu kalau sudah beli obat ini X ya, sudah ada motivasi, sudah ada persepsi, artinya tambahkan knowledge yang lainnya. Bapak, Ibu setelah minum obat ini dimohon untuk tidak mengendarai motor, menjalankan mesin. Nah, mengapa? Terus mohon untuk bisa satu, menjauhi makanan yang berlemak, yang berminyak, minum air putih yang banyak, itu kan harus ditambahkan. Terus keyakinan serta sikap. Setelah Anda, si pemasar ini menunjukkan kompeten, paham, terus akan muncul trust. Oke, saya beli ini. Artinya yakin kan si kliennya, dan nanti akan bersikap untuk
beli, bahkan besok datang lagi. Sikapnya puas atau tidak puas itu ya. Itu contoh-contohnya. Kalau ini untuk pemasaran farmasi sudah saya jelaskan ya, berkaitan dengan pemasar. Bapak Ibu, ada tipe orientasi pemasaran farmasi, yaitu orientasi internal yang tercermin dalam orientasi produksi, produknya, bagaimana penjualannya, sehingga sampai ke marketingnya secara holistik dari mulai konsumen dan sosial marketing. Kalau dari tipe orientasi produknya, bahwa konsumen itu menyukai produk obat yang tersedia di mana-mana, mutu yang baik, harga ekonomis, ya, maka pemasaran produk obat ini yang disukai oleh produsen. Tapi ingat, nanti kita ada penggolongan obat, ya. Itu mah selera ibu-ibu ya, pokoknya ada di mana-mana, mutunya baik, harga ekonomis gitu. Ada lagi orientasi produksi. Konsumen menyukai produk yang telah tersedia, ya, distribusi massal. Ya di mana-mana ada begitu. Tidak harus di saluran khusus atau channel khusus atau saluran distribusi khusus. Ya. Ada lagi orientasi penjualan atau selling orientation. Konsumen tidak tertarik untuk membeli produk dalam jumlah banyak. Ini kalau orientasi produk ini, orientasinya penjualan ini, produsen membuat obat yang diinginkan pasar saja. Ya, orientasinya ya ini saya produksi, saya jual. Ya, bahkan mungkin bisa jadi ini untuk amal atau nirlaba. Ada orientasi konsumen atau customer orientation adalah keberhasilan pencapaian tujuan terletak pada kemampuan perusahaan farmasi dalam menciptakan, memberikan, mengkomunikasikan nilai pelanggan, customer value kepada pasar sasarannya, target market ya, supaya lebih efektif. Jadi itu orientasinya memang konsumen, kepuasan konsumen ya, supaya produknya itu punya nilai tambah lagi ya, supaya efektif. Kalau saya lebih mudah mencontohkan itu ke produk lain ya. Contoh nih, Anda akan menaikkan value dari ketela, contoh. Ketela itu kan makanan rumahan. Tapi sekarang ketela banyak naik kelasnya ya, jadi oleh-oleh, jadi macam-macam, diolah menjadi produk-produk yang memang naik kelas begitu ya, dengan kemasan yang sangat menjual, bahkan dengan brand yang berkelas. Itu salah satu kita customer orientation ya. Sama sih customer orientation itu kayak muncul produk-produk farmasi dengan teknologi yang baru. Kalau dulu jerawatan pakai salep begitu ngelinyit ya. Saat ini zaman now dengan perkembangan muncul gel, nanti muncul patch, muncul sediaan-sediaan baru yang memang lebih mengutamakan ke orientasi kan konsumen ya. Terus ada orientasi sosial marketing. Ini pemasaran farmasi yang dilandasi ketergantungan antara internal marketing, integrated marketing, relationship marketing, dan performance marketing. Artinya marketingnya berkaitan dengan holistik, itu secara keseluruhan ya, secara keseluruhan, dari mengintegrasikan banyak hal. Dari bagaimana marketing internal, pemasar di internal, sebenarnya pelayanan internal itu juga marketing, kayak apotek yang rapi, apotek yang terang, apotek yang cepat, apotek yang sistem pelayanannya bagus, itu
juga marketing kan, walaupun itu di internalnya. Terus bagaimana menjalin hubungan dengan customer, bagaimana performnya pelayanan itu sendiri, dan itu semua memang harus terintegrasi. Itu ya, itu tipe orientasi pemasaran farmasi. Ini untuk penerapannya, ya. Penerapan ini nanti bisa kita bahas pada contoh-contoh soal, ya, ataupun nanti bisa Bapak Ibu bisa menceritakan berkaitan dengan pengalamannya untuk 4P, ya. Tapi Bapak Ibu, ada hal yang membatasi kita berkaitan dengan penggolongan obat. Kita itu, saya menyebut kita adalah farmasi, ya, yang membedakan pemasaran secara umum dengan kita pemasaran farmasi. Karena kita dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, ya. Ada penggolongan obat, ada narkotika, psikotropika, OOT, obat-obat tertentu, prekursor, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas. Itu semuanya berbeda-beda. Penyimpanannya berbeda, pemesanannya berbeda, periklanannya, bahkan cara menjualnya, mendistribusikannya juga berbeda. Tidak sama semua bisa dijual bebas, ya. Kita juga diawasi oleh pedoman periklanan obat, ada yang terbaru 2021. Itu yang membatasi tidak bisa kita memasarkan dengan vulgar begitu ya, macam-macam ke banyak media, tidak boleh. Untuk proses pemasaran produk obat itu mempunyai karakteristik tertentu, ya. Kalau untuk yang bebas dan bebas terbatas boleh di media manapun, tetapi untuk yang G dan teman-temannya tadi yang keras, psikotropik dan sebagainya itu pakai media yang memang untuk orang-orang kesehatan saja karena ada kode etiknya. Jadi diiklankannya tidak untuk umum tapi untuk orang-orang kesehatan, ya. Pemasaran untuk produk yang daftar G ini bisa menggunakan jasa PPF atau launching peluncuran produk baru pada seminar, simposium. Saat ini kan banyak forum-forum ilmiah, ya, forum-forum ilmiah boleh. Karena kalau ilmiah kan paham obat, paham golongan, paham berkaitan dengan farmakokinetik, farmakologi, farmakodinamik, seperti itu ya. Memang sudah frekuensinya sama tentang kesehatan, kefarmasian, bukan umum atau awam yang bisa menyalahgunakan, ya. Kalau kita harus menggunakan dengan benar. Terus menggunakan jasa detailer untuk memperkenalkan produk ke dokter. Demikian Bapak Ibu untuk pertemuan kita pada hari ini, pertemuan 1, akan saya lanjutkan dengan pembahasan soal-soal atau diskusi berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Terima kasih, saya akhiri untuk sesi paparan, akan saya buka untuk termin selanjutnya. Terima kasih, kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.